Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidayah Hadi Adawiyah dengan NIM akhir 110. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai masalah emosi pada remaja. Jadi, apa itu masalah emosi pada remaja? Nah, masalah emosi pada remaja merupakan suatu kondisi di mana remaja mengalami kesulitan dalam mengenali, memproses, dan merespons perasaan mereka secara sehat. Mengapa masalah emosi itu terjadi? Karena hal ini disebabkan oleh remaja yang mengalami perubahan pada kondisi fisiologis, psikologis, dan sosialnya. Pada hal ini ada masalah emosi utama pada remaja. Yang pertama, kecemasan atau anxiety disorders. Kecemasan remaja ini merupakan gangguan emosional yang nggak sekedar gugup biasa. Karena gangguan kecemasan seringkali menyulitkan aktivitas sehari-hari. Nah, gejalanya ini mencakup reaksi fisik seperti jantung berdebar, keringat dingin, bahkan sampai menyebabkan kesulitan tidur. Tidak hanya itu, kecemasan juga membuat penderitanya menjadi enggan untuk berinteraksi dengan orang lain. Faktor pemicu munculnya kecemasan bisa dari tekanan sekolah, ekspektasi keluarga, dan perundungan yang dia dapat. Dampak dari kecemasan itu sendiri cukup mengkhawatirkan, sebab dapat berkembang menjadi fobia sosial atau serangan panik yang pada akhirnya akan merusak proses pembentukan jati diri pada remaja. Masalah emosi yang kedua berupa self-harm. Nah, self-harm itu apa sih? Jadi, self-harm merupakan perilaku melukai diri sendiri dengan sengaja. Tapi kenapa remaja melakukan itu? Remaja yang melakukan self-harm tidak semata-mata mencari perhatian orang lain. Self-harm dilakukan guna melampiaskan emosi yang tidak dapat mereka ekspresikan dengan kata-kata. Namun, perilaku self-harm tidak melulu menjadi upaya bunuh diri. Bentuk dari self-harm ini bermacam-macam, seperti menyayat kulit, membakar kulit mereka, memukul diri sendiri, bentuk apapun itu yang melukai diri mereka. Karena bagi beberapa remaja, self-harm bisa menjadi mekanisme coping. Seperti yang kalian tahu, coping adalah cara bertahan pada situasi yang kurang menyenangkan. Perilaku ini dipicu dari lingkungan sosial, konflik keluarga, dan bisa pula sebagai penghukuman diri sendiri. Seperti contohnya ketika remaja merasa benci pada dirinya, sehingga ia berpikir layak untuk menerima rasa sakit. Melukai diri sendiri tentu memiliki dampak, secara fisik maupun secara psikologis. Dilihat dari dampak fisik, orang yang pernah melakukan self-harm itu beresiko memiliki luka permanen, bahkan infeksi atau kecacatan, tergantung seberapa parah ia melukai dirinya. Sementara pada dampak psikologisnya, remaja akan merasa bersalah. Ketika remaja selesai melakukan self-harm, ia akan merasa lega. Tapi setelah perasaan lega itu hilang, ia menjadi merasa bersalah. Dan terkadang ia juga akan menjadi merasa jijik pada dirinya sendiri. Dampak psikologis lainnya adalah kecanduan. Remaja menjadi ingin melakukan self-harm lagi ketika dia mengalami keadaan sulit. Kemudian ada pula depresi menjadi salah satu masalah utama emosi pada remaja. Jadi tidak seperti sedih biasa. Depresi pada remaja seringkali muncul sebagai bentuk mudah marah, mudah tersinggung, daripada sekadar menangis. Remaja yang depresi ini bisa ditandai dengan kehilangannya minat atau hobi dan juga perubahan nafsu makan. Seperti dia tiba-tiba makan dalam jumlah porsi yang banyak, atau tiba-tiba makan dalam jumlah porsi yang sedikit, atau bahkan tidak makan begitu. Kemudian ia merasa tidak berharga, dan adanya penurunan prestasi sekolah yang drastis. Penyebab dari munculnya depresi ini juga bermacam-macam ya, seperti pola asuh yang terlalu menuntut, trauma masa kecil, dan bisa pula dari pengaruh media sosial. Seperti contohnya ketika remaja membandingkan dirinya dengan orang lain yang ia lihat di media sosial. Dalam hal ini, faktor biologis juga berpengaruh. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, serta perkembangan korteks prefrontal, yaitu pusat logika, belum sempurna jika dibandingkan dengan amigdala, yaitu pusat emosi. Jika tidak segera diatasi, depresi dapat berisiko lebih buruk, yaitu bunuh diri.
Nah, dari 3 masalah utama emosi pada remaja itu dapat disimpulkan bahwa keterbatasan regulasi emosi pada remaja membuat remaja menjadi kesulitan mengontrol emosi negatif, yang kemudian malah beralih menjadi perilaku bermasalah. Masalah-masalah emosi remaja seperti kecemasan, self-harm, dan depresi ini tidak bisa dianggap sepele dan tidak bisa dianggap sebagai fase yang biasa dalam masa pertumbuhan. Secara keseluruhan, ketiga masalah ini saling berkaitan dan dipengaruhi oleh tekanan lingkungan, pola asuh, pengalaman traumatis, serta perkembangan otak yang belum matang. Sehingga diperlukan adanya perhatian, dukungan sosial, serta intervensi profesional yang tepat agar nantinya remaja dapat berkembang secara sehat dan terhindar dari resiko yang lebih berat di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.